Halo sahabat Kompas TV, jumpa lagi bersama saya Reni Mardikasari dan sudah waktunya kita di malam takbiran ini untuk mengupdate 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Simak videonya sampai akhir dan jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel Kompas TV. Kita awali top 3 news hari ini dengan berita dari 4 orang warga Poso yang menjadi korban pembunuhan di wilayah perkebunan kopi dan polisi menduga pelaku merupakan kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora yang masuk dalam daftar pencarian orang. Pembunuhan terjadi di Desa Kalimago, Kabupaten Poso pada Selasa 11 Mei lalu. Polisi menduga kuat pelaku teror yang menyebabkan 4 warga Poso tewas dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Menurut saksi di lokasi, pelaku diduga berjumlah 5 orang. Salah satunya merupakan DPO teroris yang paling dicari di Poso. Satuan Tugas Operasi Madago Raya langsung dikerahkan untuk menyisir wilayah tempat kejadian pembunuhan itu. Selain melakukan penyisiran, Satgas Madago Raya juga melakukan penyekatan di sejumlah titik. Telah terjadi teror yang diduga pelakunya adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Nah, ini berdasarkan keterangan dari para saksi. Kemudian saya sampaikan bahwa jumlah korban sampai dengan saat ini ada 4 orang. Kemudian sampai dengan saat ini tim Satgas Madago Raya masih melakukan penyisiran dan juga pengejaran di wilayah Napu atau di sekitar lokasi kejadian. Kita ke berita selanjutnya, sahabat Kompas TV, ada dari pemerintah Indonesia memberikan bantuan hibah kepada India untuk penanganan COVID-19. Hibah berupa bantuan 200 unit konsentrator oksigen tersebut diserahkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Konsentrator oksigen diangkut dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia siang tadi. Konsentrator oksigen ini diharapkan dapat membantu India dalam menangani pandemi COVID-19. Bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan ini berupa 200 unit oksigen concentrators. Sebelumnya, pada tanggal 10 Mei, pemerintah bersama asosiasi dan pelaku industri Indonesia juga telah mengirimkan 1.400 tabung oksigen cylinders ke India. Bantuan kemanusiaan ini adalah wujud solidaritas bangsa dan rakyat Indonesia kepada India. Kita ke berita yang terakhir, sahabat Kompas TV, ada dari penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama dengan 74 pegawai KPK lainnya yang dinyatakan tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan telah resmi dinonaktifkan. Novel bersama dengan 74 pegawai KPK ini menyebut akan melawan keputusan tersebut. Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK saat ini sedang berdiskusi terkait penonaktifan pegawai KPK yang tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan peralihan status ASN. Novel menilai penonaktifan 75 pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan bukan proses yang wajar. Ia menyebut jika ini adalah upaya yang sistematis untuk menyingkirkan orang yang bekerja baik untuk negara. Dalam cuitannya, Novel menulis, tes wawasan kebangsaan bukan tes kompetensi atau tes untuk seleksi. Dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 dan putusan MK jelaskan pegawai KPK menjadi ASN hanya bersifat peralihan yang tidak boleh merugikan pegawai KPK, tapi digunakan untuk singkirkan 75 pegawai yang sedang menangani kasus besar. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi top 3 news hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan juga subscribe YouTube channel Kompas TV. Kalau sudah, nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update terkini dari YouTube Kompas TV. Saya Reni Mardikasari pamit, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.